Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa bermuajahah kembali di Senin malam Selasa dalam suasana hujan ngari-rincik. Alhamdulillah, nikmat Allah, segar. Kita menginjak bab baru setelah menyelesaikan minggu kemarin bab tarhib min masawil akhlak, masih di Kitabul Jami tapi babnya babu dzikri wad du'a, bab berkait dengan zikir dan berdoa. Kitab Bulughul Maram. Az-zikru, apa yang disebut zikir? Zikir itu adalah kalimat asalnya itu zikrun, isim masdar. Jadi kata dasarnya dzakaro yadzkuru zikrun wa huwa ma yajri 'alal lisani wal qalbi. Biasanya zikir itu nanti ngaitnya dengan hati dan lisan. Kalau dengan hati itu ingat kepada Allah, ingat. Kalau dengan lisan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimatani khofifatani fil lisan. Ada kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi tsaqilatani fil mizan. Tapi ketika disimpan di timbangan amal, bobotnya sangat berat, Pak. Itu jadi bernilai, berbobot. Sapertos emas lah gitu. Logam mulia. Kesikmah 1 juta teh dapat 1 emas mangan 1 gram. Itu. Jadi itu berbobot, bernilai. Karena kesikmah 1 juta teh satreukeun ari emas mangan 1 gram. Itu tsaqilatani fil mizan. Coba kalau punya emasna 1 gram. Gitu. Nah, ini yang disebut zikir itu
ada kaitan dengan hati, juga kaitan dengan lisan. Bapak keluar rumah, ibu tadi baca doa enggak? Apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, setan enggak akan mengganggu, kata Rasulullah, karena kita sudah 100% menyerahkan penguasaan diri kita kepada Allah. Itu zikir bilisan, bilisan. Ketika tadi masuk masjid membaca Allahumma ftah, itu kan bilisan, gitu. Ketika tadi sholat membaca bacaan-bacaan yang memang sudah ditetapkan, itu zikir. Ketika bercermin, Allahumma kama hasanta kholqi fahasin, wah luar biasa, saliuk beh Pak, itu pakai pakaian ada doanya, ya kan, masuk WC ada doanya Pak. Makanya nanti ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makanya di sini wal muradu bihi, yang dimaksud dengan bab zikir ini zikrullah, mengingat Allah. Makanya nanti Quran disebut apa? Az-zikra. Inna nahnu nazzalna zikra. Karena ketika kita baca Quran, maka kita sama dengan mengingat Allah, iya kan? Quran itu apa? Qala Allahu ta'ala, firman Allah. Makanya ketika baca Quran, kita sedang mengingat Allah. Itulah kenapa salah satu nama lain dari Quran adalah Az-Zikra. Makanya pas'alu ahla zikri teh kasaha. Pas'alu ahla zikri teh ka ahli zikir, yang zikir semalamnya ribuan kali. Oh bukan. Pas'alu ahla Quran, yang mengerti Quran. Ajengan, kiai, ulama, ustad. Nah itu Pak. Itu secara kebahasaan Pak. Wadu'a, ini bab gabungan antara zikir dan doa. Doa itu masdar, kalimat dasarnya dari da'a, yad'u, du'aan. Bisa diartikan doa itu mengajak. Waman ahsanu kaulan. Kalau kita ngobrol, obrolan apa obrolan yang paling bagus? Jadi bukan sekedar ngobrol dalam agama. Maka kita harus berusaha, Bapak Ibu sekalian, ketika ngobrol itu dengan nilai obrolan yang paling bagus. Gitu, bukan asal keluar ucapan. Di antara obrolan-obrolan yang kita ucapkan, mana ahsanu kaulan, ucapan obrolan yang paling bagus, mimman da'a Pak. Gitu, orang yang mengajak ilallah, berarti dakwah.
Gitu. Kamar masjid barudak itu da'a ilallah. Garugah gara sarolat sok neng. Aa itu da'a ilallah. Tos ulah nonton TV heula tuh ayeuna mah tos adan warudu urang sarolat da'a ilallah. Jadi ahsanu kaulan itu ucapan yang paling bagus, Pak. Jadi bukan bagus tapi paling bagus. Makanya Pak, apapun yang kita miliki, kata para ulama, apapun yang kita miliki, baik harta, jabatan, nama keren, terkenal, viral, itu tidak akan jadi kebaikan kalau tidak jadi jalan dekat dengan Allah. Usaha maju, jabatan luhur, tapi justru makin jauh kepada Allah, eta teh baliyah, musibah. Makanya ini posisi hidup saya teh bagus enggak ya? Karena ini secara ekonomi kurang ya teh. Usaha keur tiiseun, komo usum hujan mati is. Gitu. Nah, Pak, secara ekonomi kita berkurang, tapi hati, badan dekat dengan Allah, maka itu kehidupan yang paling bagus. Standarnya begitu. Karena apapun yang kita miliki, kita peroleh, kondisi keadaan kita kalau jauh dari Allah musibah. Gitu. Kalau orang kaya dengan kekayaannya makin bersyukur, itu berarti bagus, Pak. Kalau orang dengan tinggi jabatannya makin sayang kepada rakyat, makin amanat, makin jujur mengajak bawahan-bawahannya untuk dekat kepada Allah. Di kantor ada pengajian, waktu sholat kerja berhenti gitu. Itu berarti itu bagus, berkah jabatan. Gitu. Tapi ketika apa yang kita peroleh itu makin jauh kepada Allah, baik gitu ya, secara sosial ekonomi tinggi atau rendah, kalau jauh pada Allah itu berarti musibah. Nah, Bapak Ibu, ini da'a. Nah, jadi yang disebut doa itu diambil dari da'a. Wa huwa tolabu, mengajak atau meminta. Makanya yang disebut doa apa? Yang disebut doa itu apa? Doa itu biasanya permohonan dari bawahan ke atasan. Pak, kalau permintaan dari kepala desa kepada Pak Camat namanya apa? Permohonan. Dari Pak Camat kepada Bupati namanya apa? Permohonan. Bapak Bupati dimohon untuk bisa hadir dalam kegiatan bakti sosial gitu di kecamatan bahasanya permohonan. Tapi kalau dari atas ke bawah namanya instruksi, perintah. Bahasa agama namanya amar, Pak. Al-amru perintah. Nanti al-amru perintah itu dua, ada yang tegas namanya wajib, ada yang lunak namanya sunat, mandub atau nawafil, nafilah kalau bahasa tahajud. Fatahajjad bihi nafilah. Nah itu Pak. Jadi instruksi kalau bahasa kita dari atas mah. Tapi kalau dari bawahan namanya permohonan. Nah, dari Allah kepada kita namanya amar, dari kita kepada Allah namanya doa, permohonan. Makanya nanti ada etikanya kalau permohonan. Gak bisa semau gue, gak bisa sagawaya. Harus ada adab. Kayak kita ngundang Pak Bupati.
Itu kan ada adabnya Pak, ada protokolernya, iya kan? Gitu. Karena dari bawahan ke atas Pak. Nah gitu. Nah ini Pak, ada penjelasan begini. Kaitan dengan babu dzikri wa du'a. Ini di syarah Bulughul Maram, namanya Subulus Salam. Wa qad amarallahu ta'ala ibadahu bidu'aihi. Dan Allah sudah menyuruh hamba-hambanya untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku astajib lakum. Nanti aku akan mengijabah doa permohonanmu. Jangan takut doa kita tidak diijabah. Sebab wa akhbarahum bi annahu qaribun yujibu du'aahum. Dan Allah memberitahu bahwa Dia itu dekat. Dekat. Dan pasti mengijabah doa. Bahasnya pasti Pak. Gitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat, ujibu da'watan da'i. Pasti mengijabah setiap doa yang dimohonkan kepadaku. Ida da'ani, kalau dia berdoa. Tapi Pak Ustadz, saya sering berdoa tapi rarasaan teh asa tara diijabah. Kitu-kitu wae Pak. Hati-hati, tuduhan itulah yang menyebabkan doa kita tidak diijabah. Tuduhan itu. Gitu. Ya sudah. Dan memang nanti introspeksi. Kalau permohonan kepada atasan juga kadang dikabulkan, kadang tidak. Nah, permohonan kepada Allah tidak. Cuman Allah mah tidak mengabulkan itu karena memang ada persyaratan yang tidak kita penuhi. Kalau kata Ibrahim bin Adham, seorang ulama, dia menyatakan ada beberapa alasan kenapa doa kita tidak diijabah. Umpamanya 2 saja saya sampaikan. Nanti Pak mungkin ada pembahasan di hadis, tapi 2 gitu. Kata Ibrahim bin Adham, kenapa kalau kita berdoa, doa kita banyak tidak diijabah? Kata beliau, qara'tumul Qur'an walam ta'malu. Gitu. Bihi, engkau membaca Quran sering tapi mengamalkan isinya jarang. Rarasaan teh Pak, rarasaan teh sudah cukup baik dengan membaca Quran. Padahal setiap orang pasti celaka kecuali yang berilmu. Tapi yang punya ilmu akan celaka kecuali yang mengamalkan ilmu. Bapak Ibu, sebentar. Ada ungkapan dari para ulama bagus Pak. Kata para ulama bahwa nah ini Pak,
Kalau ilmu ingin bertambah, ingin nggak ilmu kita bertambah, Pak? Pak Ustadz, saya mages kolot. Nungora kayak tenyar ilmu mati nambahan. Tapi nanti ada rumusnya, Pak. Man amila bima alima. Amila bima alima. Barang siapa mengamalkan sesuatu yang sudah dia ketahui ilmunya. Barang siapa mengamalkan sesuatu yang dia sudah mengetahui ilmunya. Fatahallahu lahu malam ya'lam. Nanti Allah akan membukakan ilmu-ilmu yang dia belum paham. Jadi ternyata kenapa orang mah butek karena ilmu ieu teh teu ngarti-ngarti, sabab loba ilmu nu geus apal teu diamalkeun. Jadi bukan salah Allah, salah kita. Kita sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Jadi tidak mengamalkan ilmu, kalau baca Quran kabura maqtan, dibenci oleh Allah. Ternyata di sisi lain tidak mengamalkan ilmu itu jadi penghalang kita dapat mengerti ilmu-ilmu yang lain. Makanya itu yang disebut setiap orang akan celaka kecuali yang punya ilmu. Yang punya ilmu juga bisa rugi celaka kecuali yang mengamalkan, Pak. Kan bedanya orang yang tahu dengan yang tidak tahu apa? Mengamalkan. Tahu sholat itu wajib tapi teu sholat. Si ini mah tidak sholat, tidak tahu bahwa sholat itu wajib, tapi sama-sama nu tahu tidak sholat, yang tidak tahu tidak sholat. Kan apa bedanya? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa bedanya yang tahu dengan yang tidak tahu? Kalau sama-sama tidak mengamalkan. Kalau yang tidak tahu tidak beramal karena tidak tahu. Ini yang sudah tahu. Nah ini, Pak. Nah, Bapak Ibu, jadi Allah itu dekat. Pasti mengijabah. Kunaon tadi ajabah eta sok maca Quran tapi tara diamalkan. Dapat ustadz tidak mampu, kalau tidak mampu tidak apa-apa. Kecuali kalau mampu tapi tidak mau. Kalau tidak mampu nggak ada masalah, karena ketakwaan itu sesuai kadar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kadar kemampuan. Kita semua bisa takwa, Pak, dengan kadar kemampuan masing. Walaupun ketika beramal nilai amalnya setiap orang bisa berbeda sesuai rukun Islam ada berapa? 5. Ada orang yang mampu melaksanakan rukun Islam 5 anak-anak, takwa dah. Tapi ada orang yang mampu melaksanakan rukun Islam dengan 4, hajimat tetiasa. Bukan tidak mau tapi tidak mampu. Walaupun di sisi manusia ini 4, ini 5, di sisi Allah takwanya 100%. Oh yang ini mah apalagi? Sudah tidak mampu haji, sudah tidak mampu zakat. Nganti lu syahadat, sholat, saum. Takwa di sisi Allah mah, karena yang 2 tidak dilaksanakan bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Kahayang aya kaeueuh di sisi Allah mah, Pak, gitu. Bapak Ibu. Tapi hati-hati. Kalau orang mampu nih, tapi tidak melaksanakan, sama dengan tidak mau. Nah, ini mah tidak mau. Gitu. Lihat kata Rasulullah gini, Pak. Kalau orang mampu haji tapi tidak melaksanakan haji, man lam tahbisuhu, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak terhalangi
oleh kebutuhan yang mendesak. Barang siapa yang tidak terhalangi oleh maridun habisun, sakit yang parah. Barang siapa yang tidak terhalangi oleh sultanun jair, penguasa yang melarang. Gitu, tidak ada halangan secara fisik, secara finansial, secara teritorial. Karena haji itu kaitannya negara. Iya. Penguasa memberikan kesempatan seluas-luasnya. Materi ada, fisik kuat. Berarti tidak ada penghalang. Tapi tehajian, tidak haji, maka kata Rasulullah, silahkan Anda pilih in mata Yahudian atau Nasronian. Mun paeh silahkan milih jadi orang Yahudi atau Nasrani. Karena ini mah yang mampu tapi tidak. Nah ini Pak, baca Quran tidak diamalkan padahal mampu. Paingan doana teu diijabah. Za'amtum annakum ummata Muhammadin. Nah, kata Ibrahim bin Adham yang kedua, engkau ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad. Ngaku mah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tapi walam ta'malu sunnatahu, karena sunnahnya teresep. Karena poligami dilarang. Eta mah legok manggih gorowong. Gitu. Kan banyak Pak yang ngaku umat Nabi tapi karena sunnah Nabi teresep Pak, gitu. Mending aku umat Nabi, mending diaku oleh Nabi jadi umatnya. Mending aku, mending diaku. Mending diaku. Nanti banyak orang yang ngaku tapi teu diaku ku Nabi jadi umatnya, kasihan deh loh. Oh, eta apa diantara alasan kata Ibrahim bin Adham kenapa doa kita tidak diijabah. Padahal kata Allah, uji budak watadai idadaan. Aku ini dekat, setiap doa, permintaanmu, harapanmu pasti tapi kunaon urang mah teu diijabah. Introspeksi. Dua we heula. Nah, kan Allah itu dekat Pak. Bahkan di ayat lain mah wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat ketimbang urat ganggerong. Cik Pak. Jadi Allah itu paling dekat ketimbang urat yang membuat kita bisa hidup bisa mati. Coba. Lebih dekat. Nu nempok ieu. Padahal Allah lebih dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, doa juga disebut apa? Mukhul ibadah. Apa? Mukhul ibadah. Ruh inti ibadah. Inti ibadah itu nyambungnya kita dengan Allah melalui satu ibadah namanya doa. Namanya doa Pak. Bahkan Pak gitu, lamun tara ngadoa ka Allah mah dibenduan ku Allah. Saking pentingnya berdoa, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah bendu. Manusia apa lamun sering dicurhatan, sering dipentaan, kumaha? Rudet. Itu. Sok suami sering dicurhatan, sering dipentaan, rungsing itu teh. Itu Pak, itu. Ari Allah mah justru resep. Ciri orang takwa itu
Kalau baca surat An-Nisa ayat pertama, ciri orang takwa itu apa? Senantiasa meminta kepada Allah. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Mintalah kepada Allah di mana kalian sering, takwalah kepada Allah di mana kalian sering meminta kepada Allah. Pak, kalau kita sering minta kepada suami karena dekat, ibu bisa minta suami apapun, hayang naon, karasa naon, bapak gitu kene karena dekat. Nah Allah marah sepen, lamun orang sering minta, sering ngobrol, sering curhat ke Allah, tanda na Allahu somad. Tanda na iya kana budu wa iya kanas. Nah, makanya Allah mah lamun teu dipentaan teh ngambek. Bahkan disebut dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, berdoa, eta teh disebutna orang paling kikir, pedit, korel. Jadi lu teh curhat ke Allah teh, oh bisa marah Allah, bisa juga disebut orang yang paling kikir, paling sombong karena merasa tidak perlu bantuan Allah. Padahal teh dibantu ku Allah malah haula illa billah. Pak, bu lamun jalma teu bisa ngicep we. Nah, Bapak Abus ke rumah teu ngicep-ngicep, waalaikum. Siga ngicep teh siga sanes nikmat. Nikmat ngicep teh tandana kita teh masih punya mata sehat, mata berair. Ngicep anu sehat samenit sabaraha kali? Duka tuh tadi itu. Bu, Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Bilqis. Singgasana Bilqis dipindahkan oleh Nabi Sulaiman. Ini hebatnya Nabi Sulaiman. Itu memindahkan Bilqis dan singgasananya berapa lama? Ini beda negara loh. Nah, dalam Quran bahasanya torpata'ain, sekejap mata. Tring saya. Ya Allah. Cikbu teknologi paling hebat sekarang bisa memindahkan apa? Data elektronik, WA, email. Syaratna aya kuotaan jeung aya sinyalan. Kalau kita memindahkan kargo barang ini nih, ieu teh kudu ka Bandungkeun. Titipan kilat nepi sabar hari? Sehari. Lamun langsung berangkat ti dieu sakumaha? 3 jam. Kalau pakai kapal supersonik, kereta cepat Pak, kereta cepat. Nah, di gagandongnya ya Pak, itu ke stasiunnya. Nah, Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Bilqis torpata'ain, sekejap mata. Pertanyaan, kita berkedip berapa detik sekali? Bapak Ibu yang normal, yang sehat, orang berkedip itu setiap 1 menit 20 kali. 1 menitnya berapa detik? 60. 20 kali berarti 3 detik sekali. Itu yang sehat Pak. Rata-rata. Tring. Jeung Pak, saha nu ngatur eta kicep saha? Urang Allah. Asa can ngicep geus 3 detik ya. 3 detik. Pak, lamun diatur ku urang, Bapak Ibu moal bisa kerja apapun. Ieu mah Pak diatur ku urang mah. Jadi eueuh gawe dengan ngatur ngicep mah. Ya Allah. Nah, dalam bahasa para ahli namanya ini diatur oleh otak bawah sadar. Sudah oto cek urang mah la haula illa billah. Pak, lamun sering ngicep pan anu sering ngicepna
taker tenang eta teh. Ya Allah, Pak, eta nikmat luar biasa, Pak. Gitu. Luar biasa itu ngiceup teh. Yang dianggap bagi kita mah bukan nikmat. Bukan nikmat. Makanya Bapak Ibu, balik lagi sombong, Pak. Padahal diri kita teh semuanya dikendalikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang mah membahas ini dulu, Pak. Membahas mukadimah judul. Nah, kalau kita baca ayat-ayat Quran, Pak, tidak ada para nabi kecuali mereka berdoa. Kecuali mereka berdoa, Pak. Kecuali mereka berdoa. Umpamanya ada doa, karena sifat manusia mah sering lupa dan salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami kalau sekiranya kami lupa dan kami salah. Manusia tempatnya apa? Lupa. Tempatnya apa? Salah. Pak. Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Rabbi anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Nabi siapa? Ayub. Tahu Nabi Ayub? Siapa Nabi Ayub? Nabi yang dapat musibah dengan sakit yang sangat parah. Jadi gini, Pak, seluruh nabi yang Allah utus itu adalah hujah bagi kita. Hujah bagi kita maknanya, kan tugas kita di dunia apa? Ibadah. Ibadah. Nanti ada orang yang tidak bisa ibadah kepada Allah, kemudian mengajukan berbagai argumentasi alasan. Gitu. Ya Allah, saya mah nggak bisa ibadah karena badan saya dirundung sakit, lama parah. Cek Allah, lihat Ayub. Penyakitmu dibanding Ayub itu parah mana? Dia dengan penyakitnya masih tetap bisa. Kenapa engkau gak bisa? Ya Allah, saya mah nggak bisa ibadah karena banyak harta. Lihat Sulaiman, dia bukan hanya banyak harta, banyak kuasa, sampai kekuasaannya tidak ada yang menandingi sampai sekarang. Pak, penguasa sekarang bisa nggak memindahkan seperti Nabi Sulaiman? Nggak bisa. Teknologi sekarang baru bisa memindahkan tadi, Pak, data elektronik. Kalau kargo begini nggak bisa, nggak bisa 3 detik. Laras tuh, Pak? Itu makanya Nabi Sulaiman mah dalam Quran disebut dalam doanya, ya Allah Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin. Ya Allah, berikan kekuasaan yang tidak ada duanya. Jadi moal aya nu nyaruaan Nabi Sulaiman. Walaupun dia berkuasa di zaman-zaman yang teknologi maju, nggak akan bisa Nabi Sulaiman memindahkan Bilqis dan singgasananya beda negara hanya 3 detik patah. Anda nggak bisa ibadah gara-gara jadi penguasa. Bandingkan kekuasaanmu dengan Sulaiman. Oh, Anda nggak bisa ibadah gara-gara banyak fan, banyak follower, banyak penggemar. Gitu. Sabab ganteng, gelis, jadi artis. Bandingkan kegantenganmu dibanding Yusuf. Yusuf teh 88% gantengna aya di Nabi Yusuf. 1% orang dibagi-bagi. Makanya du ganteng ulah pede teuing.
Cik perempuan borju lihat Nabi Yusuf nepikeun ka wow keren. Teu karasa mengiris jari aya teu diurang ningali nu ganteng kitu ih meuni ganteng paling kitu. Jangan merasa nanti jadi perempuan tercantik nggak bisa ibadah. Siapa perempuan tercantik di dunia? Istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Siti Sarah disebut ajmadun nisa wajhan, wanus, perempuan paling cantik sedunia. Jadi yang bukan tercantik teh yang ikut kontes ratu kecantikan dunia. Bukan. Itu sampai raja melihat Siti Sarah mah tergelo-gelo. Ngagabruk raja Pak lain RT. Jadi levelnya beda. Tuh, jadi setiap nabi itu adalah hujjah. Anda nggak bisa ibadah gitu karena yang menghalangi A, B, C. Lihat semua nabi itu ada Pak. Nah, tadi ini doa-doa para nabi. Nah, kemudian Nabi Zakaria berdoa, Robbi la tadharni fardan. Ya Allah jangan kau tinggalkan aku sendirian. Ini kan Nabi Zakaria Pak. Nanti akhirnya walaupun sudah tua lahir siapa? Dari Nabi Zakaria Yahya. Jadi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Walaupun usianya sudah 90-100 tahun, suami istri kalau Allah berkehendak maka lahir Pak. Itu la tadarni fardan fahabli min ladunka waliya. Nabi Adam bapak kita doanya apa? Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yusuf, Rabbi qad aytaitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, kau sudah memberikan kepadaku minal mulki kekuasaan. Jadi anak yang dibuang oleh saudara-saudaranya ditemukan gitu oleh saudagar kemudian dijadikan budak belian. Nah, kemudian dibeli oleh penguasa Mesir. Ketika dibeli ternyata dia menarik hati permaisuri. Wah, karena tidak mau mengikuti ajakan permaisuri dipitnah. Gitu, nggak bisa dirangkul, dipukul. Itu politik Pak. Politiknya. Kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Itu politik. Ini nggak bisa dirangkul. Gitu. Untuk mengikuti kemauan permaisuri, udah dipukul, penjara, dipitnah lah. Gitu, dipitnah. Walaupun bukti nyata menyatakan bahwa ini permaisuri, ini terbukti berdasarkan baju Yusuf. Gitu. Kata hakim, kalau bajunya yang bagian depan yang robek, berarti yang maksa Yusuf mau memperkosa. Tapi kalau bagian belakangnya yang robek, maka ketika dilihat, tapi tetap Pak, bukti itu tetap gitu. Walaupun sudah terbukti, teruji, tetap yang namanya punya otoritas mah kebenaran juga kalah. Udah. Nah, hebat Pak. Wa makaru wa makarullah. Manusia silahkan buat rencana, Allah nanti juga membuat. Wallahu khairul makirin. Rencana Allah yang pasti terjadi. Raja kan bermimpi. Gitu, dipanggillah para ahli tenun, orang pintar. Ternyata nggak bisa menafsirkan mimpi raja. Nah, ada
orang yang bersama Yusuf di penjara dan sudah keluar. Dia menceritakan kepada raja, saya punya teman yang di penjara. Siapa namanya? Oh, Yusuf. Iya, dia pernah mentakwil begini mimpi saya dan benar adanya. Kata raja, panggil Yusuf, dipanggil. Saya minta bantuan, katanya Anda pintar mentakwil mimpi. Kata Yusuf, sorry, saya tidak akan. Kenapa? Sebelum istrimu tanya, siapa yang berbohong? Jadi Yusuf nagih, soleh, tapi tanya siapa? Kata si perempuan, ini sudah terjadi lama, memang saya yang ngajak, saya yang salah. Yusuf hanya minta itu, bukan minta uang. Kebenaran lambat laun pasti. Lihat ungkapan Luqman di surat Luqman, intaku mithqala habbatin min khardalin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah. Ayat di langit, ada di dasar bumi, kebenaran itu pasti akan datang. Jangan takut, Pak. Kebenaran itu lambat laun. Walaupun Yusuf sudah di penjara, Pak. Kalau orang sudah di penjara, sudah jadi narapidana, kesannya negatif. Tapi Yusuf tidak habis akal. Allah punya jalan, raja punya ketergantungan kepada Yusuf. Oke, saya mengikuti keinginan raja untuk bisa menafsirkan mimpimu, tapi satu syarat. Coba tanya istrimu, siapa dulu yang dia memitnah saya sampai masuk penjara, apakah saya yang mengajak atau dia yang maksa? Kata istrinya, Yusuf mah orang baik, saya yang maksa. Udah. Makanya kata Nabi, al-ana khoso, sekarang nyata dan jelas. Siapa yang benar, siapa yang salah. Cek raja teh maneh. Gitu, Pak. Inilah yang disebut nanti dalam Quran, kemarin saya ngaji, Pak, bahwa paling berat digoda setan, digoda perempuan. Nah, paling berat mah digoda perempuan, nu kasetanan. Sebab bisa merekayasa, coba Pak. Bisa mereka dia yang ngajak. Tapi merekayasa, tetap Yusuf yang dipenjara. Nah akhirnya Pak, luar biasa jalannya. Ternyata Yusuf bisa menakmilkan mimpi benar adanya. Wah, ini mah nanti kudu dijadikan penguasa, asisten. Wah Pak, itu ada jalannya Pak. Jadi hidup sesulit apapun, kondisi sulit apapun, kalau kita berada di jalan yang benar, kebenaran itu pasti menemukan jalannya. Tapi kudu sabar, harus berjuang, teu bisa ucang-ucang mulung muncang. Gitu Pak. Rizki urang teh aya Bu samiliar, ngan cicing wae, da teh dijemput-jemput atuh. Itu Pak. Nah ini Pak, jadi Nabi Yusuf berdoa. Nabi Yusuf qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Pak, pengen pinter. Bios tara minum tolak angin oge. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, engkau dipintarkan. Takwa. Jadi takwa itu fungsinya, gunanya bukan seperti pas nikah dijelaskan. Betul, itu bagian. Tapi ini tara dijelaskan. Wattaqullah wa takwa itu ternyata membuat kita pintar. Makanya ada saja jalan keluar dari masalah. Menemukan Pak solusi-solusi dari masalah. Nah, kemudian sekalian, tadi Nabi Yusuf tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Kata Nabi Yusuf,
Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum wa alhiqni bis solihin, dan sambungkan, kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Nabi Yunus, Pak. Nabi Yunus doanya, Pak. Kalau ditimpa masalah besar seperti masalah Nabi Yunus, Pak, masalah orang sehingga Nabi Yunus tuh. Masalah Nabi Yunus apa? Ditelan ikan, berarti di dalam perut ikan, di dasar lah aya lilin tuh. Coba Bapak itu minta tolong ka saha. Di kita mah banyak ada masalah teh, suami masih ada, istri ada, tetangga ada, HP aya pulsaan. Betul Pak? Ini ke siapa? Gitu. Tapi hebat Pak. Apa doa Nabi Yusuf waktu di dalam ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Lihat Pak, bahasa ketika ada masalah introspeksi, merasa diri salah, udah gitu Pak. Ada masalah di kendaraan, istighfar, astagfirullah, Gusti hapunten dosa abdi naon. Gitu Pak. Nabi Adam kan langsung ketika dia diusir apa? Robbana dolamna, doa penyesalan bahwa musibah ini datang karena memang diondang oleh dosa, kan begitu kata Abbas paman Nabi. Gitu. Allah tidak menurunkan masalah siksa gitu musibah illa bidzanbin, kecuali diondang dengan perbuatan dosa. Makanya ketika ada masalah istighfar Pak. Sehingga Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kemudian terakhir Bapak-bapak, wa'lam juga Ibu, anna qad warada min hadisi Abi Sa'id Ingda Ahmad, yang disebut Pak di ijabah doa itu 3. Yang disebut ijabah doa. Yang pertama memang imma ayu ajilalahu da'watahu. Yang disebut di ijabah doa itu memang muncul datang sesuai dengan doa kita. Gitu. Gusti abdi teh hoyong damang berobat telami damang. Itu telami damang. Gusti murang kali teh sing lulus nuju ujian akhir teras lulus. Nah itu Pak. Yang kedua, wa imma ayyudakhiroha lahu fil akhirah. Yang kedua, Bapak Ibu, yang pertama tidak ada kita teh berdoa kepada Allah ieu teh geus sabulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun teu diijabah kunaon ya Allah teh sikeun Allah moal ngaijabah urang geus suudon Pak. Hati-hati, ini bisa yang kedua, ini jadi ceng-celengan yang nanti bisa kita ambil kebaikannya di akhirat. Sok Pak, gitu. Ya. Kayak kita Pak, gitu nggak punya uang, gitu kita dulu dapat rewardna can menang wae teh iraha terus gitu. Ari geus 10 tahun ujug-ujug datang, pas kita nggak punya uang, bahagia tuh mangga ta Bapak 100 juta ti mana muhun muka pungkur ya teh. Nah sehingga gitu Pak, kalau mah gitu. Jadi yang namanya berdoa mah tidak akan sia-sia, nggak akan bisa cung cereng naon cung cereng teh Bu dibayar kontan, bisa Pak dibayar kontan, bisa juga ini ditangguhkan. Yang kedua itu ijabah doa. Yang ketiga bentuk ijabah doa wa imma ayusrifa anhu
asu mislaha. Bisa jadi ijabah doa itu dalam bentuk dipalingkan dari masalah, dipalingkan dari musibah. Cik hoyong diijabah gaduh naon bah balong, umpamanya Gusti ieu balong tatangga ek diical abdi diantosan teh ek ngical A ngical B teu jadi wae tadi ek tabrakan teu jadi, tak bisa jadi itu Pak. Sabab lamun tabrakan sabarahaeun. Itu bentuk-bentuk ijabah. Cuman salahna urang mah kunaon menekel nu disebut ijabah doa teh kudu sesuai jeung kahayang urang. Jadi maksa ka Allah. Tah eta salahna teh sehingga lamun henteu kitu teh sarua jeung teu padahal bisa jadi ceng-celengan. Bisa jadi Anda berapa kali terlepas dari Allah. Kalau dapat masalah itu nanaona parah bahaya. Gitu. Karena memang pengetahuan kita yang namanya berdoa diijabah teh kudu cung sreng. Ieu mah pun bapak we Pak, pun bapak kapungkur didoakeun ku guruna Ustadz Kiai Haji Abdurrahman. Itu gurunya para guru di Persatuan Islam. Kayak asatid kita kayak Ustadz kemarin Aceng Zakaria, dulu Ustadz Usman Solehuddin Allahu Yarham, Ustadz Sodikin, tokoh-tokoh itu yang menjadi guru-guru kami itu ternyata di antara maha gurunya itu Ustadz Abdurrahman. Dulu ketika ngaji ke Ciamis ke Kabumi ngobrol, Ustadz pangdoakeun lah hoyong majeng dakwah teh. Gitu. Ustadz teh cenah kapayun we kieu cenah. Tas teh teu lami. Gitu pangdoakeun teh. Didoakeun teh sing jadi jalma beunghar pun bapak teh. Tapi nepikeun ka maot teu beunghar. Itu ternyata ini pun bapak ngobrol nu disebut jalma beunghar teh berarti beunghar ku ilmu. Sehingga banyak kenalan orang yang dianggap di masyarakat terpandang di daerah sini sehingga bisa lahir pesantren. Tuh positif pola pikirnya. Disebut beunghar teh mun ceuk urang mah loba duit, loba apa kaya, padahal mah henteu. Ternyata makna beunghar itu luar biasa Pak. Gitu pun Pak. Iya diijabah doa teh. Gitu Pak. Makanya pasti doa mah tadi diijabah pasti Pak, pasti. Cuman dalam bentuk apa bagi kita diijabahnya. Bisa cungsreng, tidak jauh dengan keinginan kita, bisa juga jadi celengan, bisa juga jadi dihindarkan dari ibu. Mending dapat untung, mending terhindar dari masalah. Pak, lamun terhindar dari masalah dapat untung, mending abu surga, mending selamat tina siksa neraka. Selamat dari siksa neraka pasti abu surga. Jadi polanya gitu. Lamun terhindar dari masalah insya Allah dapat Pak. Gitu. Untung eta teh untung. Cik ibu di Pasian Artos 2 miliar kersa tapi boga penyakit 5 miliar. Kan kayak gitu Pak. Itu makanya udah kita mah tugas kita laksanakan apa ibadah berdoa. Udah di luar itu mah bukan kewajiban kita, gitu kan? Kuasa Allah nanti mengijabah pasti yang terbaik. Sebab Allah mah tidak akan mendolim. Bagimu yang terbaik itu cungsreng doanya. Bagimu yang terbaik itu adalah jadi ceng-celengan. Tinggal sabar saja. Bagimu yang terbaik itu terlepas dari
Nah, kita tidak tahu mana yang terbaik karena tugas kita mah hanya ibadah, hanya berzikir dan hanya berdoa. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan mukadimah bab zikri wad doa. Minggu depan insyaallah mulai hadisnya, Pak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.